generasi sandwich itu sebenarnya tuh dianjurkan nggak sih dalam Islam? Nah, perlu diketahui generasi sandwich itu generasi yang bagaimana dulu? Generasi sandwich itu generasi yang kalau udah tua, kalau anak yang udah dewasa gitu punya kewajiban untuk ini timbal balik lah, memberikan apa yang udah orang tua kasih ke anak ini sewaktu anak ini masih kecil sampai dewasa. Jadi kayak timbal balik, jadi orang tua minta anaknya itu ngasih kembali apa yang udah mereka berikan, investasikan banyak-banyak waktu anaknya itu masih kecil. Nah, itu kita berbicaranya mulai dari mana? Dari sebenarnya tuh orang tua yang mengharapkan imbalan ketika membesarkan anak dengan mereka menginvestasikan besar-besaran untuk anaknya, berharap anaknya nanti kalau udah besar itu bisa menghidupi mereka, bisa memberikan apa yang orang tua mau gitu. Itu sebenarnya dalam Islam itu dianjurkan nggak sih? Atau memang itu suatu bukti bahwa anak itu memang harus berbakti kepada orang tuanya dengan cara seperti itu? Jadi nggak salah orang tua. Ini harus kita bedakan. Kita berbicara masalah orang tuanya dulu. Oke, orang tuanya dulu. Tapi dalam tanda kutip orang tua yang Bapak maksud itu orang tua yang solihah. Karena untuk orang tua yang di luar solihah ini tidak perlu memakai apa yang nanti Bapak bicarakan, karena akan jauh berbeda dan bertolak belakang. Jadi ini untuk orang tua yang solih dan solihah. Yang pertama, orang tua yang solih dan solihah ini tidak pernah merasa membesarkan anak-anaknya. Orang tua itu kadang-kadang membiayai anak sekolah sampai tinggi habis ratusan juta, tapi dalam hatinya dia tidak merasa kalau dia itu membiayai anak-anaknya. Jadi emang ikhlas gitu, sedekah ke anak. Nah, nanti dulu terangkan. Orang tua mungkin membelikan motor pada anaknya. Dia tidak merasa kalau saya membelikan motor pada anaknya. Karena apa? Orang tua yang solihah ini tajam akidahnya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tidak mungkin rezeki itu salah sasaran. Tidak mungkin. Ono rezeki kok salah sasaran, ini sangat tidak mungkin, karena Allah ini maha dahsyat. Tidak mungkin Allah keliru. Ini sebetulnya dikasih bapaknya kok tiba-tiba jadi milik anaknya. Enggak. Kalau motor bapaknya yang beli, tapi motor itu diberikan kepada anaknya, menjadi hak milik anaknya. Itu motor memang rezeki anaknya. Tapi orang tua bisa ngambil lagi motor itu kan? Nah, ini secara fikih. Tadi Bapak bicara itu tentang akidahnya. Itu secara fikih, lain lagi. Jangan dicampur aduk. Nanti kalau campur aduk yo repot semua. Jadi orang tua yang solihah tidak pernah merasa membesarkan anak-anaknya. Dia tidak pernah merasa memberi makan, dia tidak pernah merasa memberi uang, karena apapun yang didapat oleh anak-anaknya itu memang rezeki dari Allah. Kan bisa lewat bapaknya, bisa lewat neneknya, bisa lewat bapak angkatnya, kadang bisa lewat orang lain, bisa. Tapi yang penting memenuhi kewajibannya itu ya. Nah, yang kalau itu fikih lagi. Nah, nanti lain pembahasannya jadi belibet. Nah, tak ulangi ya. Orang tua yang solihah tidak pernah merasa membesarkan anak-anaknya. Jadi, tadi pertanyaan yang awal, kalau ada orang tua kok
mengharap imbalan. Ini kalau orang tua yang solih-solih kan sudah tidak merasa, kan tidak mungkin dia mengharap imbalan sekecil apapun balas budi daripada anak-anaknya, karena memang tidak merasa membesarkan, tidak merasa memberi rezeki. Yang memberi rezeki Allah. Ya. Orang tua hanya sebagai perantara. Ini jangan dicampur dengan fikih. Nah, dicampur dengan fikih repot, karena tasawuf ini ya berdampingan jalannya dengan fikih. Tapi sebenarnya anak itu berkewajiban nggak sih? Nah, ini pertanyaannya loncat-loncat. Pertanyaannya jangan loncat-loncat. Saya ngasih tahu ini orang tua, bahkan orang tua ini kalau yang tidak solih-solihah ya, orang tua yang dalam tanda kutip gimana lah, itu kok sampai mengharap itu kan belum mendapat ya, sampai mengharap imbalan balas budi dari anak-anaknya. Dia terancam 3 perkara. Apa itu? 3 perkara ini semuanya tidak ada yang enak. 1, ini bagi orang tua yang mengharap balas budi atau imbalan dari anak-anaknya. 1, dia akan terancam anaknya mati duluan. Lah kalau anaknya mati duluan kan gimana mau minta duit gimana? Lah ini anaknya mati duluan. Tapi bukan berarti kalau ada orang tua terus anaknya mati duluan orang tuanya mengharap, itu bukan berarti semacam itu. Itu wallahu alam, kita nggak tahu, tapi bisa jadi dalam hatinya ada semacam itu harapan. Kalau anaknya tidak mati duluan, ini anaknya bermoral jelek. Dia tidak tahu balas budi terhadap orang tuanya. Walaupun dia kaya raya, diminta duit kalau nggak ngasih, apa artinya? Walaupun dia menjadi orang yang hebat, kalau dia tidak peduli terhadap orang tuanya, apa artinya? Kan ono cerita malin kondang. Nah, kalau 2 pilihan ini lolos, ya masih ada 1. Yang terakhir, anaknya lebih miskin daripada orang tuanya. Lara njaluk pok tegel. Ayo. Anaknya lebih melarat, lebih miskin, lebih tidak punya apa-apa. Njurus sing tuwa ki senajan ndek duit, gimana mintanya pada anak? Udah 3 pilihan ini pasti bagi orang tua yang mengharap balas budi imbalan daripada anak-anaknya. Ini baru mengharap, yang tidak boleh itu mengharap. Belum sempat diucapin ya itu. Enggak diucapin, ini diharapkan dalam hati. Wah, anak saya biayai agar besok kelak kalau dia sudah dewasa jadi dokter, jadi insinyur, jadi orang gede, saya nanti dicukupi kebutuhan sehari-hari. Ini baru dalam hati. Nah, yang diperbolehkan bagi orang tua yang solih dan solihah, tidak usah mengharap. Tapi kalau nanti seandainya sudah tua renta, ya, terus anaknya memang solih dan solihah, punya harta, punya kesempatan dan lain sebagainya, dia akan tahu sendiri, nggak usah diminta. Syarat anaknya solih dan solihah, dia tahu sendiri. Bapaknya kebutuhan apa, dia tahu sendiri, nggak usah diminta. Kalaupun diminta juga boleh. Saya tolong belikan sate, boleh. Saya tolong belikan apa, boleh. Minta pada anak itu boleh. Tapi itu kan prakteknya kalau nanti sudah tua, di waktu anak masih kecil, mengharapkannya ini yang tidak boleh. Harus paham. Jadi takutnya ekspektasi yang terlalu besar malah jadi bikin orang tuanya kecewa nanti ya. Jadi ekspektasi itu apa? Nah, kalau ngomong harus jelas. Ini karena bahasa anak Gen Z ya. Ekspektasi itu apa? Ekspektasi itu adalah harapan. Orang tua itu berharap pada anak-anaknya, itu berharapnya sama Allah, bukan sama anak-anaknya. Harapannya sama Allah. Nah, jadi jangan merasa
ngasih makan sama anak, jangan merasa membiayai anak, jangan merasa membelikan rumah, membelikan apa saja pada anak. Itu rezeki anak sudah diatur oleh Allah, bukan orang tuanya yang ngatur. Oh, jadi kalau orang tua merasa apa dia harus mencukupi kebutuhan anak, itu malah jadi beban ya. Yo, takut nanti aku nggak bisa mencukupi kebutuhan mereka, takut ya, jadi overthinking yang kemana-mana. Padahal anak itu sudah punya rezeki sendiri. Loh, anak itu misal orang tuanya itu memang tidak sempurna menjadi manusia, orang tuanya itu memang tidak punya kasih sayang, anak dibuang di jalan. Kalau anak itu memang punya rezeki, nanti ditemu orang. Oh iya. Nah, orang itu mengasihi, ya kadang-kadang itu kan banyak terjadi. Rezeki sudah diatur oleh Allah, tidak mungkin salah sasaran. Lah, lewatnya lewat mana? Manusia nggak ada yang tahu. Ini urusannya Allah. Maka orang tua yang solih solihah tidak pernah merasa membesarkan anak, tidak pernah merasa ngasih apa-apa sama anak. Wong itu yang ngasih Allah kok. Orang tua hanya sebagai perantara. Nah, kadang-kadang perantara ini juga tidak orang tua. Kadang-kadang orang lain, kadang-kadang neneknya, kadang-kadang pamannya. Ini ya rezekinya anak. Iya, makanya itu kebanyakan orang sekarang tuh takut punya anak, bahkan milih child free. Tahu nggak child free? Child free itu apa? Child free itu memutuskan untuk tidak punya anak. Jadi sebentar, temanya jangan ngalor ngidul. Tapi nanti keterangannya juga tumpang tindih. Iya, ini gak usah dijawab. Ini aku cuma ngasih feedback. Kalau misalnya punya pemikiran orang tua yang berpikir kalau dia itu harus menafkahi anaknya gitu ya, memang bener. Menafkahi anaknya itu fikihnya, itu secara fikih sudah diatur. Tapi merasa orang tua gitu loh, wajib menafkahi anaknya, itu juga diatur dalam kitab fikih, ada sampai batas-batas tertentu. Itu kalau orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sesuap nasi untuk mengisi perut anaknya, kok ternyata tidak berhasil ya, ini orang tua tidak dosa. Tapi ingat, perut anaknya tetap lapar. Nah, kalau dosanya sudah maksimal mencari kok, sudah berikhtiar semaksimal mungkin, kok tetap tidak dapat sesuap nasi untuk anaknya, orang tua sudah tidak dosa. Tapi perlu dicatat, perut anaknya tetap lapar. Lah, ini juga anak ini pada hari itu, pada jam itu memang nggak ada rezeki dari Allah. Walaupun dipaksa untuk sesuap nasi, tidak ada yang bisa masuk. Tapi kalau Allah menghendaki memang mengasih rezeki jam 10, misalnya jam 10 tidak ada sesuap nasi yang masuk, nanti jam 12 ada yang masuk, tiba-tiba ada yang datang ngasih nasi. Nah, ini perlu perlu diketahui. Ini memang rezekinya anak semacam itu. Kadang-kadang orang tua kaya raya, tapi anaknya minta uang juga susah. Ya memang minta 10.000 dikasih 2.000. Ya memang rezekinya anak segitu kok. Ini nggak bisa diprotes. Paham? Iya, tahu. Jadi kalau misalnya orang tua mengharapkan itu imbalan dari anak-anaknya ketika mereka udah besar. Kalau misal tadi ada yang anaknya itu lebih miskin dari orang tuanya, otomatis mesti malah orang tuanya yang ngasih. Ayo. Misal itu ada beberapa saudara, nah ada yang kaya, ada yang miskin. Nah itu mesti dibanding-bandingin nggak sih sama orang tua yang punya rasa pengen dikasih imbalan sama anaknya. Yang anak pertama ternyata orang tua yang punya harapan untuk mendapat imbalan dari anaknya itu tidak mungkin menjumpai selain 3, itu tidak mungkin. Tapi kalau misalnya anaknya lebih dari 1, lebih dari 1 kan dia mengharapkan semuanya.
Nggak mungkin yang saya harapkan hanya yang besar. Kalau yang kecil ini saya tidak mengharapkan, kan nggak mungkin. Kecuali yang kecil itu nggak punya tangan, nggak punya kaki, kan sudah hilang harapannya. Dari kecil sudah hilang harapannya. Dia mungkin memberikan nafkah, memberikan makan itu terpaksa. Wong ini kan sudah di luar solih dan solihah itu tadi. Nah, kalau orang tua yang solih dan solihah beres semuanya. Nggak mungkin itu akan terjadi. Nah, masalahnya di sini orang tua yang solih dan solihah ini harus paham betul tentang agama Islam, harus menguasai betul dari segala sisi dan dari segala lini. Nah, kalau misal anaknya itu udah punya keluarga sendiri, nah keluarga ini kan pasti perlu dinafkahi. Sedangkan dia punya orang tua yang juga udah tua, yang butuh dinafkahi juga. Yang didahulukan itu yang mana, keluarganya dulu atau orang tuanya dulu? Misal pada saat ikhtiar, pada saat enak, tidak ada istilah yang didahulukan yang mana. Waktunya makan, makan bersama pada saat enak. Kalau pada saat terjepit, pada saat sempit, yang mana dulu yang harus didahulukan? Orang tua. Orang tua dulu. Orang tua. Pada saat sempit. Tapi kalau itu jatuh pada orang tua yang solih solihah, anak yang solih solihah, tidak mungkin akan terjepit. Tidak mungkin. Mungkin kebutuhannya cuma kebutuhan atau keinginan ini harus dibedakan. Kalau itu jatuh pada keluarga yang solih solihah, tidak mungkin terjepit. Itu sangat tidak mungkin. Tapi kalau ada salah satunya solih yang orang tuanya solih solihah, anaknya enggak, ini bisa saja terjepit. Nah, jadi kalau pada saat terjepit, kalau itu memang ada yang didahulukan, yang siapa dulu, anak atau orang tuanya? Jelas orang tuanya. Ini kalau orang tua yang solih solihah. Tapi kalau yang enggak solih solihah, itu yang didahulukan anaknya. Karena apa? Dalam hatinya punya harapan itu tadi di awal. Nanti kalau besar dia akan membiayai saya. Nah, yang didahulukan pasti anaknya. Sekarang misal anaknya berpikir kayak gitu saat orang tuanya misal anaknya sakit, orang tuanya sakit. Ini kalau orang yang solih solihah pasti misalnya biaya baru nggak ada, ini malam-malam semuanya nangis, perlu ditunggui. Ini kalau yang solih solihah yang ditunggui orang tuanya. Tapi kan bisa diatur juga, anaknya bawa ke situ kan bisa diatur kalau yang solih solihah. Nah ini karena kenapa? Kadang-kadang orang yang tidak solih solihah itu kalau bapaknya yang sakit, ya paling dikeroi, paling dikasih minyak. Karena dalam hatinya sudah nggak ada harapan duniawi. Sawah sudah di tangan, harta sudah di tangan, nah, paling matilah. Nah gitu, sudah nggak ada harapan. Tapi kalau anaknya yang sakit, tidak ada biaya, berani jual emas, berani jual ini untuk biaya pengobatan anaknya. Itu apa? Punya harapan itu tadi. Maka jangan, membiayai monggo, tapi jangan mengabaikan orang tua. Nah, misalkan nih ada orang yang dia itu harus bertanggung jawab kepada orang tuanya, sedangkan dia masih menafkahi anak-anaknya. Dan dia itu juga pengen nanti tuh kalau misalnya udah tua dan anaknya udah gede, dia tuh nggak pengen bergantung sama anaknya. Jadi dia otomatis harus mempersiapkan dana pensiun. Nah, kadang tuh orang tuh kesulitannya di situ. Antara membagi finansialnya, antara kewajiban dia harus ke orang tua dulu, atau ke anaknya, atau ke hari tuanya. Itu akan menjadi pertanyaan besar apabila ilmu agama itu belum betul-betul merasuk dalam jiwa.
Tapi bagi orang yang solih dan solihah, itu tidak akan mungkin menjadi pertanyaan karena semuanya sudah akan terjawab. Hukum nafkah orang tua terhadap anak itu juga ada aturan dalam fikih. Nafkah itu ada aturan. Nafkah yang berupa makanan ada aturan. Nafkah yang berupa pakaian, apalagi nafkah yang berupa pendidikan, itu ada aturannya. Nah, nafkah itu jatuh hukumnya wajib atau tidak, tergantung nafkah untuk apa. Ini harus dipahami. Yang kedua, misalnya punya orang tua yang sakit, ya toh. Pengobatan, upaya pengobatan itu kan juga ada batasnya. Ada batasnya. Ada batasnya. Kalau manusia kok mengobati di luar batas, ya tetap hasilnya akan susah sendiri. Ada batasnya. Misal sakit kepala, sudah minum obat sakit kepala, kan sudah. Perkara kapan nanti sembuhnya, ini kan urusan Allah. Lah, misal orang sakit, sekarang sakit kepala, terus minum obat sakit kepala, ditunggu 10 menit, kok masih sakit, minum lagi, ditunggu 10 menit, kok masih sakit, minum lagi, ya mati. Ya nggak gitu juga maksudnya. Lah, kan yang memberi sembuh kan Allah. Yang penting manusia sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Lah, maksimalnya manusia ini kan berbeda-beda. Lah, kalau kok berikhtiarnya menembus batas, kacau semuanya. Kalau akhirnya jual tanah sampai ratusan juta, biaya ini, bahkan sampai di rumah sakit yang termahal habis 1 miliar, mati. Kan eman 1 miliar tadi. Nah, ini jadi pengobatan itu jatuhnya hukumnya wajib atau tidak. Itu satu. Terus nafkah itu jatuhnya wajib atau tidak, gitu loh. Apalagi kalau kita berbicara tentang tabungan di hari tua. Oh, ini kalau orang yang solih dan solihah nggak perlu bertanya, dia sudah tahu jawabannya. Allah tetap akan memberikan rezeki. Kalau kita punya kekhawatiran, bagaimana nanti kalau saya sudah tua sementara saya tidak nabung, berarti tidak yakin kalau Allah memberi rezeki. Itu sudah rusak akidahnya. Cuma nggak yakin itu aja. Rusak akidahnya, dia mengabaikan Allah. Setua apapun manusia pasti dikasih rezeki, jangan khawatir. Kalau kita melakukan nabung dengan kekhawatiran nanti kalau di hari tua saya tidak bisa bekerja, terus tidak dapat rezeki dari Allah, goblok. Berarti itu jangan overthinking ya guys. Itu goblok, itu akidahnya sudah rusak. Kita yakin selama kita hidup pasti dikasih rezeki. Nah, kalau Allah sudah menghentikan rezeki, nggak usah protes, nggak usah demo, pasti mati. Selesai, nggak ada orang mati cari bakso, nggak ada orang mati. Oh, saya suapi lah, kalau minta disuapi masih hidup. Oh iya, tahu. Kekhawatiran itu berbahaya, akidah rusak. Itu namanya overthinking. Wah, makanya solihah dicapai dulu, nggak ada pertanyaan. Iya sih, kalau misalnya ya apa ya, kan ada tuh, aku kemarin tuh lihat quotes di Instagram, dia ada seorang anak, dia tuh merasa menyesal ketika menafkahi orang tuanya gitu. Jadi pertanyaannya malah kenapa mereka kok dulu melahirkanku, nah kayak gitu. Kalau kamu tidak keluar dari rahim ibumu, mati. Wong sudah waktunya keluar kok, mati kamu. Iya. Atau kalau tidak, ibumu ya mati. Kok masih kenapa saya dilahirkan? Ya jangan tanya, kamu sendiri yang minta keluar kok. Cuman kamu sendiri nggak sadar. Kamu yang minta keluar.
dulu dulu berarti kita benar dikasih pertanyaan gitu ya sebelum kita lahir ke Iya, dunia, dan yang kita minta keluar itu manusianya. kita yang minta dilahirkan. Yang minta dilahirkan tuh manusianya, Bukan orang tua. orang tua. Orang tua perantara doang. Nah, perantara. Kok kenapa aku dilahirkan? Kok kenapa aku dilahirkan itu bukan sebuah pertanyaan. Itu sebuah ocehan orang mabuk. Kenapa saya dilahirkan? Wong dari zaman azali kan sudah ditulis. Iya. Si Pono, si Selamet, si Budi, apa lahir di mana, di tempat siapa, lewat rahim siapa kan sudah ditulis. Bahkan nyawa itu sudah dijanji. Besok kalau ke bumi mau menyembah Allah, semuanya sudah oke, yes. Cuman sampai lahir, dia on. Jadi ya itu tadi. Makanya Jadi ada ilmunya. yang sulit, wajibnya nafkah. Wong banyak orang tua yang nggak solihah itu over di dalam memberikan nafkah, sehingga kewajibannya dikorbankan. Itu banyak. Misal punya duit sudah wajib haji, nggak daftar haji, nggak naik haji dengan alasannya untuk membiayai kuliah anak-anaknya, untuk membikinkan rumah anak-anaknya. Lah itu kan orang wajib. Membiayai kuliah itu yang mengatakan wajib siapa? Nggak ada. Orang se-Indonesia saja ada yang kuliah, ada yang tidak. Yang tidak kuliah ya nggak di penjara kok. Yang penting cari ilmu. Cari ilmu kan tidak harus ke sebuah universitas atau fakultas. Cuman cari formalitasnya saja itu betul. Nah, ini harus dibedakan. Jadi memang ya banyak orang tua memberikan nafkah secara over. Ya itu memang rezekinya anak kayak gitu. Cuman kalau orang tua itu terus meninggalkan kewajibannya, misal dia mampu haji malah nggak daftar haji, punya uang untuk membikinkan rumah anaknya, kitab mana yang menerangkan orang tua wajib membikinkan rumah anaknya? Itu kitabnya mana? Berarti haji dulu, kalau itu sisa itu baru kasih ke itu monggo, yang penting kewajibannya dijalankan dulu. Kalau memang Allah memberikan rezeki yang berlimpah ruah, ya monggo, mau membikinkan anaknya rumah, memberikan mobil, monggo, itu tidak apa-apa. Dalam ilmu fikih ya dibenarkan, tapi kewajiban jangan sampai ditinggalkan. Nah, ini kasih sayang yang dinodai oleh setan sehingga over. Terus iya sih, juga aku lumayan setuju sama kalau misalnya ada anak ya yang dia itu ngerasa bersalah, ngerasa menyesal ketika menafkahi orang tuanya. Itu ada yang perlu dipertanyakan sih, mungkin hubungannya yang kurang baik. Soalnya kalau misalnya seseorang itu udah sayang, udah cinta sama orang lain, misalnya sama orang tuanya, dia itu rasanya tuh pengen membahagiakan orang tersebut gitu loh. Jadi secara nggak langsung di logika pun juga masuk akal. Kalau misalnya aku pengen seorang anak itu pengen membiayai orang tua, karena dengan membiayai mereka itu membuat anak itu bahagia gitu loh. Jadi kalau misalnya menyesal, itu mungkin hubungannya yang kurang baik, jadi nggak ada bibit-bibit cinta di antara anaknya atau itu tuh nggak usah dibahas. Wong sudah konslet. Kalau aliran listrik ini konslet, nggak ada lagi aliran, tuh lampu manapun ya nggak akan bisa hidup. Nah itu kalau sudah keluar dari rel, itu jangan dipaksa jalan, malah nanti roda-roda yang belum keluar semuanya keluar. Ya makanya diperbaiki dulu hubungannya. Diperbaiki sebelum mengatakan itu ya. Yo, bertanya itu, menjawab pertanyaan itu tidak mudah. Yang mudah itu bertanya. Tapi pada umumnya bertanya kok menjadi susah. Lah ini yang jadi masalah. Bertanya itu kan karena tidak tahu. Orang tidak tahu kok tidak sadar kalau dirinya tidak tahu, sehingga sulit untuk bertanya. Mau ditanyakan apa? Lah ini yang harus operasi ini. Ini yang harus otaknya itu dicuci.
Nah, ini bertanya kok menjadi susah. Ini harus segera diobati. Wong yang susah itu yang menjawab pertanyaan, karena harus bertanggung jawab atas kebenarannya dunia dan akhirat. Yang paling mudah itu yang bertanya. Tapi kadang-kadang orang itu suruh bertanya, ya tidak bisa. Lah ini kan repot. Ini karena Dia termasuk rojulun layadri li anahu layadri. Apa? Dia orang yang bodoh kalau dirinya itu, dia orang yang tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Iya. Nah, ini banyak sekali. Makanya kan pertanyaan itu timbul dari critical thinking yang terbangun. Critical thinking yang terbangun itu harus diasah. Jadi supaya ketika ada sesuatu dia tuh langsung ada pertanyaan di kepalanya kayak muncul gitu. Kalau misalnya sampai nggak muncul-muncul lah itu perlu. Dan bahkan bertanya itu sebetulnya yo sesuatu yang harusnya sangat sedikit sekali. Kalau semua manusia itu mau mengikuti jalur kehidupannya, tahapan mulai dari dia umur sekian belajar ngaji, kitab ini tahapan sampai sekian ini kalau sudah selesai semua, ini sudah hilang pertanyaannya, tinggal dia punya jawaban kalau ada orang yang bertanya. Jadi bertanyanya pada saat ngaji sama ustadznya. Nah, Ya, ini enaknya di situ. Yang jadi orang. tidak enak itu orang lain yang melakukan, terus orang lain juga yang bertanya, kok dia begini lah, ini paling tidak enak. Itu namanya menjudge. Itu emang nggak boleh menjudge. Yo, bukan semacam ini. Misal kamu melihat ada orang makan daging anjing, yang makan santai-santai aja, kamu yang bertanya makan daging anjing halal atau haram. Lo yang makan saja nggak tanya kok. Lah ini repotnya di sini. Maka ilmu agama tidak mungkin ada manusia satupun di dunia ini yang mampu menyerap keseluruhannya. Maka ngaji mulai dari lahir sampai mati. Kalau ingin cepat berhenti ngajinya, cepet-cepetlah mati.